Nah, sekarang kita mau bicara tentang vektor. Vektor ini bahan yang sebenarnya gampang, tapi kayaknya susah karena ada simbol-simbol baru itu aja. Ya. Nah, pertama kita mesti tahu dulu dong, apa sih yang namanya vektor? Vektor tuh apa sebenarnya? Jadi gini ceritanya. Yang namanya garis, sebenarnya garis itu sampai tahi nggak terus sampai sana terus sampai sini gitu. Itu garis. Kalau cuman segini, itu disebutnya segmen garis. Oke. Nah, kalau lo mau mau tahu vektor itu apa, gampang ya, definisi gampangnya adalah suatu segmen garis yang berarah. Segmen garis yang berarah, ada arahnya, yang berarah, berarah. Gampangnya kayak gitu aja. Nah, jadinya vektor itu dia mesti memiliki besar dan arah. Oke, dua hal yang mesti dia punya, besar dan arah. Maksudnya gimana? Besar dan arah. Jadi kalau misalnya eh, gue punya vektor arah sini. Ini jelas berbeda dengan vektor yang kalau misalnya besarnya beda, tapi arahnya sama-sama ke sana. Ini arahnya dihitung sama ya, vektor ini arahnya sama. Artinya kalau vektor tuh bukan berarti arahnya, misalnya yang satu ke sini, yang satu ke sini, itu bukan berarti arah yang berbeda, ini arah yang sama. Karena dihitung misalnya berapa derajat dari sumbu X, ini derajatnya sama gitu. Ngerti nggak? Kenapa? Karena vektor yang ini bisa aja sama ini, misalnya ini vektor yang sama. Kenapa? Karena vektor ini bisa aja dipindahin ke sini, jadinya sama persis nempel kayak gini. Ngerti? Ya. Jadi vektor itu arah ada dan besarnya punya dia juga nomor satu arah, nomor dua besar, dua-duanya harus punya. Kalau misalnya vektor yang ini sama vektor yang ini jadinya walaupun arahnya sama-sama ke sana, ini dua vektor yang berbeda. Oke? Karena apa? Besarnya misalnya sini 2, sini besarnya satu gitu. Dan juga kalau vektor yang besarnya sama, tapi arahnya berbeda, ini juga dua vektor yang beda. Oke? Jadi vektor itu harus supaya dua vektor sama syaratnya berarti arah dan besarnya sama. Ini harus benar-benar dua-duanya sama. Oke? Nah, untuk menyatakan vektor itu nanti bisa jadi gambar. Terus nanti ada besarnya. Itu bisa dibagi berdasarkan sumbu X, sumbu Y. Atau kita gini dulu deh. Kalau kita vektor satu dimensi, berarti vektor yang berada dalam satu garis lurus misalnya. Nah, misalnya di sini titik 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini juga min 1, min 2, min 3. Ya, kita gambarin di sini misalnya satu vektor. Oh ya, ada vektor yang ini. Nah, ini vektor U. Oh, berarti besar dari U. Oh ya, nyatain vektor sekalian aja lah. Nyatain vektor biasanya kita nulisnya gini, ada garis di atasnya. Oke. Nah, ini vektor U nih. Nah, vektor U besarnya adalah dua satuan. Untuk menyatakan panjang vektor, nanti nulisnya gini. Oh, ini bacanya besar dari vektorku adalah dua satuan. Nah, kalau gue punya vektor lagi yang ini, misalnya vektor V. Sama nggak vektor U sama vektor V? Sama nggak? Apakah U dan V adalah vektor yang sama? U dan V beda ya, nggak sama. Kenapa? Karena besar vektor V berapa? Ya, sebenarnya besarnya sama-sama 2. Ini juga sama-sama 2. Kalau ditanya besar cuma panjangnya aja ya. Tapi arahnya beda kan? Di sini karena sama-sama besarnya, tapi arahnya berbeda, bisa jadi kalau ke arah kanan kita sebut positif, arah kiri kita sebut negatif, jadinya vektor V adalah minus dari vektor U. Ngerti? Ya. Nah, jadi vektor tuh bisa dinyatain dalam ya ini tulisannya U atau V. Nah, vektornya karena dia cuma satu dimensi, oh arah vektor itu ke kanan jadi misalnya 2. Nyatainnya bisa gini nih. Kalau vektor V arahnya ke kiri, bisa jadi nyatain lagi min 2. Ya. Terus kalau mau nyatain besarnya, vektor U
Kalau besarnya sih sama dengan vektor V. Besar ya, ini besar sama dengan 2. Ya secara general dapat lah ya. Intinya vektor adalah sesuatu yang memiliki arah dan besar. Ada pertanyaan? Vektor itu dinyatain dalam uh, apa ya? Dalam dimensi. Tadi kan cuma satu dimensi ya, cuma kanan kiri. Vektor dalam 2 dimensi sekarang gimana? Ya, misalnya vektor 2 dimensi. Ini gue bikin garisnya sini, sini. Oke. Nah, vektor 2 dimensi itu bisa misalnya gue bikin vektor yang ini. Swang, cek sini. Di sini ternyata ininya 2 deh. Di sini ternyata 3. Kita sebut lagi-lagi vektor M. Nah, vektor M ini karena kita lihat bahwa dia ke arah sini 2, X-nya 2, dan kemudian ke arah Y-nya 3, maka vektor M ini bisa kita nyatakan dalam bentuk 2, 3. Ngerti? Dinyatakan dalam komponen-komponennya. Oke? Ya, jadi vektor M ini 2, 3. Kalau misalnya gue bikin vektor baru lagi, vektor apa ya? Vektor N deh, vektor N gue buatnya gini. Sat. Di sini min 2, di sini 2. Ini vektor N. Lo bisa tahu nggak kira-kira vektor N ini itu sama dengan apa? Kalau dinyatakan dalam komponen-komponennya. Ayo. Ada yang bilang min 2, 2. Bener nggak? Ayo coba nih. Ya, ingat bahwa vektor itu bukan dari mana bukan dari masalah dari mana kemananya juga, tapi lo bisa lihat bahwa vektor ini M ini bisa aja kalau gue pindahin ke sini, ini masih vektor M bukan? Kalau misalnya di sininya 4, di sini tetap 3, ini masih vektor M bukan? Vektor ini sama dengan vektor M bukan? Dia sama juga dengan vektor M juga. Kenapa? Karena lo lihat bahwa ini 2, kesininya tetap 3 kan? Vektor ini sama juga vektor M karena ke kanannya tetap 2, ke atasnya juga tetap 3. Sama kan? Dari sini menyatakan arahnya sama. Ya, komponen-komponen yang sama menyatakan bahwa arahnya sama dan besarnya sama. Ngerti? Bang ya? Nah, sekarang kalau lo lihat vektor N ini sebenarnya besarnya apa? Hayo. Bisa. Hah? Dia kemana? Vektor N ini kan? Ke sini 2, ke atas 2. Berarti vektor N ini bukan sama dengan min 22, tapi sama dengan 2, 2. Jelas? Oke. Ya. Nah, sekarang kalau gue punya vektor baru, gue bikinnya gini. Ternyata di sininya min 5 gitu. Gue sebut aja MN PDP. Vektor P bisa kira-kira nggak apa? Ke kanannya 2 kan? Ke bawahnya min 5, berarti 2 min 5. Oke? Ya. Kalau misalnya dia P itu mulai dari di sini mulai dari 4, tapi juga sama juga di sininya ternyata 6, di sininya ternyata min 5. Ini vektor P juga bukan? Ini juga tetap vektor P karena dia terdiri dari 2 ke kanan dan 5 ke bawah, berarti 2 min 5. Gitu. Sama ya? Jelas nih. Oke. Jadi vektor itu bisa dipindah-pindah selama komponen-komponennya sama, dia adalah dua vektor yang sama walaupun mungkin dia tempatnya berbeda. Jelas di sini ya. Nomor 1. Terus lagi, kita udah tahu vektor kalau dalam satu dimensi. Vektor satu dimensi itu yang cuma di garis tadi, ya kan? Cuman ke kanan atau ke kiri, ya misalnya besarnya 3 satuan ke kiri. Oh, kita mungkin sebutnya vektor U sama dengan min 3. Kalau ke kanan sebesar 5 satuan, vektor V. Oh ya, besarnya jadi 5.
Oke. Dalam dua dimensi, jebret, kita udah tahu kalau sini 2, sininya 3. Oh ya, ini adalah vektor M yang sama dengan nulisnya biasanya X dulu ya. Berarti 2, 3 gitu. Nah, vektor ini adalah vektor dua dimensi. Nantinya kita akan kenal juga, bukan nanti ya, sekarang aja kita kenalan ya. Ada vektor untuk 3 dimensi. Nah, vektor 3 dimensi ini lo bayangin nih, sumbu X itu terdiri dari sumbu-sumbu yang saling tegak lurus, sumbu Y, dan ada lagi yang tembus ke belakang. Ya, lo bayangin ini 3 dimensi kan ya. Nah, ini sumbu Z. Ya, jadi kalau nggambarnya rada susah kalau 3 dimensi gini, tapi bayangin aja misalnya dia 2 ke sini, kemudian dia ke atas lagi 3 misalnya, terus ke sumbu Z ke sananya, nyamping sananya misalnya 1. Digambarnya dari sini ke sini, dia agak masuk ke dalam, kebayangan ya. Nah, misalnya ke arah sana. Nanti nulisnya kalau ini gue sebut vektor P, maka vektor P itu ditulis, oh ke kanan 2, 2, ke atasnya 3, 3, ke dalam 1, 1. Ya, jadi mau 4 dimensi, 5 dimensi, dan seterusnya, walaupun lo nggak bisa membayangkan, tapi cara menulisnya jelas lah ya. Oke, 2, 3, 1. Ya, by the way, untuk yang vektor 3 dimensi, ya enggak sih semuanya juga nanti ada. Kita akan bahas lebih lanjut ya dalam apa namanya perhitungannya bagaimana dan sebagainya. Tapi yang penting kebayanglah dulu bahwa di dalam vektor 2 atau 3 dimensi itu komponen-komponen dinyatakan dalam sumbu-sumbu yang saling tegak lurus ya. Ini kan x, y saling tegak lurus satu sama lain. Ya kan? X, Y, Z saling tegak lurus satu sama lain. Ya, nanti komponen-komponennya menggambarkan. Dan jangan lupa kalau komponennya semua sama, M sama M sama N sama-sama komponen yang sama persis, maka M dan N adalah vektor yang sama. Jelas.